bagaimana menghindari hoax dalam penggunaan media sosial. Banyak hal yang menjadi pengalaman kita di pemilu yang lalu, di mana eh, sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya ingin memperkenalkan bahwa di Aceh ini saya sebagai eh, dulu Korwil namanya koordinator wilayah Mafindo Aceh, karena ada perubahan dalam Silatnas yang baru terjadi di Mafindo, sekarang namanya DPW, Dewan Perwakilan Wilayah Mafindo Aceh. Mafindo ada di 44 kota di seluruh Indonesia. Ini Mafindo hadir itu di tahun 2022. Kenapa kita beberapa kawan-kawan di Aceh itu bersepakat untuk membentuk Mafindo? Karena belajar dari pemilu 2019. Apa yang kita belajar dari pemilu 2019? Terjadi perpecahan di tingkat masyarakat akibat penyebaran hoax yang begitu dahsyat di Aceh, khususnya seperti itu. Itu yang menjadi catatan. Ingat kalau Bapak-bapak mungkin dulu pernah menjadi komisioner atau belum, di 2019 itu ada perpecahan pemilihan pada saat Pilpres, cebong dan kampret dulu zaman zaman 2019. Itu terjadi sehingga bukan hanya di tubuh masyarakat biasa saja, di tingkat masyarakat itu terjadi perpecahan, di akademisi, di kawan-kawan lain-lain juga terjadi perpecahan dalam proses pemilihan Pilpres yang lalu di 2019, sehingga sampai menuju pemilu yang lalu di 2024 itu juga masih terjadi gesekan. Polarisasinya masih terjadi. Ini yang membuat kita sebagian beberapa kawan-kawan relawan Mafindo tuh, ini kita penting ini untuk mencegah sebelum pemilu 2024 berjalan, tapi bagaimana cara kita meminimalisir penyebaran hoax sehingga masyarakat juga punya edukasi dalam proses melihat informasi-informasi yang didapat di tingkat masyarakat seperti itu. Kenapa? Jadi dari 2022 kita deklarasi sampai sekarang Mafindo sudah berjalan dan kita bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan kawan-kawan KIP, baik kabupaten kota maupun juga dengan KIP provinsi. Mungkin bisa ditampilkan. Ya, sebelum sebelum ini saya minta diputarkan ada video sebelum saya masuk. Saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu semua melihat videonya di yang kedua, materi yang kedua. Ya, diputarkan ada video di. Sekilas yakin itu benar. Ya, mau diulang atau nanti saya ingin sekali lagi. Oke, Pak, silakan. Sekilas yakin itu benar. Ya, kalau kita lihat video tersebut, saya pengen minta makna dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Satu orang mewakili. Kalau kita lihat video tersebut, apa maknanya? Silakan yang mewakili sebelah. Ya, silakan Pak. Ada ini enggak? Mix. Biar dengar Pak. Nggak Pak, kalau nggak ada mix nanti yang dengar Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, seru dari video singkat tadi, banyak makna yang sebenarnya tergantung siapapun melihat pasti akan memberikan makna ataupun maksud. Jadi maksud yang laki-laki yang menyusul di belakang sebenarnya bagus. Ada orang yang berniat baik mau menyumbang, tapi karena memang yang disumbang tadi kan belum masuk ke sasaran kepada yang dituju. Ya. Ada yang di belakangnya melihat orang yang berbuat baik itu untuk sampai ya dia bantu. Ternyata di bantuan itu terjadilah error di situ ya. Jadi dari kejadian error itu seolah dia bermaksud baik menjadi
Kalau yang bisa jadi orang lain melihat jadi tidak baik. Nah bisa kalau kita melihat videonya dia itu berbuat baik, tapi orang lain melihat yaitu mau mencuri uang. Mungkin. Sekali seperti itu, Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih. Nama Pak siapa, Pak? Ali Amran Gayurus, Bu. Oh, Gayus. Terima kasih, Pak Amran. Sebelah kanan, saya ingin tahu maknanya. Perempuan. Bu Anissa. Kalau lihat Bisa. video tadi, apa yang kita maknakan dalam video tadi? Iya, makanya kayak Yuci, Pak. Ada masalah. Mungkin kesimpulan dari video itu dari yang saya lihat ya Bu. Maksudnya kalau kita menilai sesuatu jangan hanya dari sudut pandang gitu, dari apa yang kita lihat. Terkadang apa yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi seperti halnya kalau kita membuat berita ya, mungkin kalau di sini terkait kehumasan, jadi setiap apa yang kita ini harus sesuai dengan data. Jadi harus kita tahu dulu, kita cari tahu apa sih yang sebetulnya kejadiannya itu gitu. Jangan langsung menyimpulkan dari yang hanya kita lihat gitu, Bu. Saya rasa demikian. Oke, terima kasih Kak Anissa. Dari mana? Dari Sabang. Dari Sabang. Terima kasih Kak Anissa. Terima kasih Pak Anwar. Ya, video tadi adalah mencerminkan bahwa kebanyakan kita di Indonesia, di Aceh khususnya, melihat sesuatu itu hanya melihat dan tidak memverifikasi informasi yang kita dapat. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga apa yang kita dapat, kita anggap itu benar. Kita tidak lihat lagi, kita cek dulu, kita verifikasi dulu, kita ini. Kalau kita lihat video tadi kan dia akan menganggap bahwa orang tersebut mau mengambil uang sumbangan. Padahal kan tidak seperti itu. Bahwa orang tersebut juga mau menyumbang sebenarnya karena ada yang menyangkut, dia masukkan, akhirnya dia dianggap mengambil sumbangan tersebut. Nah, itu video singkat tadi. Kalau kita masuk ke apa itu hoax? Next, Bang. Ya. Hoax ini sebenarnya, next Bang. Dulu di abad 17 itu dipakai oleh pesulap. Kata hokus. Masih yang tadi Bang, kata hokus itu adalah untuk menipu atau membodohi. Di Inggris itu di abad 17 ini dipakai. Tapi kalau kita mau melihat dari kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, hoax itu adalah berita bohong. Tapi ini menjadi catatan bagi kawan-kawan media. Kenapa? Kalau berita itu kan biasanya berita yang sudah terverifikasi, yang ditampilkan di media kan seperti itu. Yang ditampilkan di media bisa dipertanggungjawabkan karena mereka juga punya dewan kode etik, sehingga itu berita informasi yang disampaikan itu menjadi informasi yang benar kan seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia berita bohong, tapi kita kebanyakan memakainya informasi bohong. Next, Bang. Kalau di makna hoax sendiri, kalau yang sering kita pakai benar, tetapi dibuat seolah-olah menjadi benar untuk kepentingan semua pihak. Kalau kita melihat hoaxnya ada 3 kategori. Lanjut aja, Bang ya. Ada 3 kategori. Yang pertama itu misinformasi, disinformasi, malinformasi. Jadi ada 3 kategori dalam hoax. Misinformasi, disinformasi, malinformasi. Apa itu misinformasi? Informasi yang salah namun orang yang membagikan percaya itu benar. Itu sering sekali itu. Kalau kita pakai media WhatsApp, seringkali kita dapat informasi di WhatsApp, kita nggak tahu informasi itu benar atau tidak. Dengan kita biar cepat dapat biar kita nampak menjadi orang yang paling cepat mendapatkan informasi, kita bagikan. Itu sering terjadi. WhatsApp yang kita dapat. Apalagi misalnya video-video TikTok misalnya. Itu kan sering masuk di WhatsApp tuh video-video TikTok. Kita anggap itu benar, padahal informasi itu belum tentu benar. Langsung kita bagikan, kita share informasinya. Orang tersebut nggak tahu informasi itu benar. Itu yang dikatakan misinformasi. Ada yang namanya disinformasi. Informasi yang salah dan orang yang membagikan tahu itu salah. Itu dengan sengaja dia bagikan. Ini yang dikatakan disinformasi untuk menjatuhkan orang lain. Ini banyak terjadi dalam proses pemilu. Menjelang pemilu, pada saat pemilu, pasca pemilu.
Itu kita dapatkan di 2024. Nanti saya akan tunjukkan data-data yang kita kita rangkum Mavindo sendiri baik secara nasional maupun secara ini di seluruh kabupaten seluruh wilayah di Indonesia. Satu lagi malinformasi. Ini 3 kategorinya malinformasi. Malinformasi itu apa? Informasi yang memiliki cukup unsur kebenaran baik berdasarkan penggalan atau keseluruhan fakta objektif namun menyajikan dikemas sedemikian rupa untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Bisa jadi informasi yang dia tampilkan benar, fakta, data dan segala macam, tapi dipakai informasi tersebut untuk menjatuhkan orang lain. Ini yang dikatakan dengan malinformasi. Jadi hoax ini ada tiga kategori: misinformasi, disinformasi, malinformasi. Jadi ini yang hoax yang cepat, 10 kali lebih cepat daripada orang mengecekkan fakta. Pengecekan fakta ada banking ya, ada kawan-kawan yang memang dilatih secara khusus untuk melakukan pengecekan fakta, tapi orang yang melakukan pengecekan fakta itu masih sedikit. Informasi hoax yang menyebar di negara kita, di Aceh sendiri maupun di Indonesia secara luas, itu 10 kali lebih cepat daripada pengecekan fakta. Maka apa penting yang harus kita lakukan? Yang pertama melakukan edukasi. Tadi Bang Aryos juga bilang bahwa penting saya voter education. Ini pengalaman baik ya, maksudnya ada pengalaman baik yang kita lakukan bersama, misalnya Mavindo sendiri bekerja sama dengan kawan-kawan KIP Kota Banda Aceh misalnya. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat sebelum pada saat proses sebelum pemilu yang lalu. Bagaimana kita melakukan sosialisasi penguatan kepada pemilih pemula, kawan-kawan disabilitas dan masyarakat secara umum tentang bagaimana kita menghindari hoax tersebut dan apa yang bisa kita lakukan bersama. Itu menjadi hal baik sebenarnya yang sudah kita lakukan bersama dalam proses melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat. Next. Kalau kita mau masuk nih, ini hoax nih kan gitu. Kita wilayah syariat Islam. Kita bisa lihat di mana? Misalnya dalam ajaran kita misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Jelas sekali itu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasih datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencela suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatannya. Dalam ajaran kita saja, dalam Al-Quran dan hadis saja, itu sudah tertera gitu. Jadi hal ini kan kalau misalnya KIP mau melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat kan gitu, masyarakat kan lebih, kalau kita mengenakan masyarakat dengan hal-hal yang diajarkan oleh agama kita, itu kan juga akan lebih mudah untuk masuk kepada masyarakat. Ini salah satu strategi sebenarnya dalam proses kita melihat kenapa hoax ini menjadi penting untuk kita berantas, dalam artian menjadi penting untuk kita ini minimalisir lah, dalam artian masyarakat lebih cerdas, jadi dia tidak hanya terima langsung informasi. Next, selain dalam Al-Quran tadi juga Aceh sebenarnya sangat progresif ya. Sebenarnya kalau kita mau melihat, karena ini belajar ini kalau kita melihat fatwa MUI nomor 6 tahun 2020 dan dampaknya. Aceh sebenarnya sudah punya kebijakan itu. MTU saja sudah melakukan membuat fatwa. Hoax itu hukumnya haram. Kalau dalam ajaran kita haram kan berarti berdosa kalau kita melakukan, kan dalam artian seperti itu. Kalau ini kita bawa ke masyarakat, kita ini kan ke masyarakat, ini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat menurut saya. Ini yang kalau kita melihat dalam ranah syariat Islam, karena kita daerah syariat Islam dan kita masyarakat kita juga yang sangat agamais, dalam artian ini menjadi penting untuk bisa kita dakwahkan lah, dalam artian seperti itu kepada masyarakat kita. Next. Kalau kita lihat lagi dalam undang-undang negara kita, ada undang-undang ITE di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalau kita mau melihat, itu maksimal 6 tahun penjara kalau kita menyebarkan hoax. Baik itu disinformasi maupun malinformasi. Karena kita beritahu, tapi dengan sengaja kita menyebarkan. Di screenshot, dilaporkan ke pihak kepolisian, aparat penegak hukum, kita bisa terkena. Ini juga penting untuk kita berikan ke masyarakat, edukasi ke masyarakat seperti itu.
Dia nggak tahu itu berita hoax, dengan sengaja dia menyebarkan. Kalau di Indonesia yang udah pernah mendapatkan hukuman, ini kan nggak dulu di tahun 2019 kalau nggak tahu saya, Ratna Sarumpait. Kan itu penyebar hoax. 2 tahun penjara, Ratna Sarumpait. Dia mungkin diberitakan sudah sangat viral ya. Dia mengaku dipukul oleh politik, padahal dia melakukan operasi plastik. Dengan sengaja dia membuat kegaduhan sehingga berdampak kepada stabilitas negara waktu itu. Dan akhirnya kan diproses. Dan ini ada gitu, aturan hukum ini ada dan itu berlaku. Bisa saja misalnya masyarakat nggak tahu apa-apa, mereka nggak tahu itu berita hoax atau tidak. Kan tadi ada 3 kategori tadi. Dia menyebarkan ke pihak lain melalui WhatsApp, melalui IG, melalui apa, di screenshot, dilaporkan, itu bisa terkena. Nah, bayangkan itu menjadi persoalan kalau masyarakat kita tidak mendapatkan edukasi lebih dalam tentang penyebaran hoax ini. Ada 3 kategori hoax tadi. Next. Ini berdasarkan catatan Mavindo secara nasional, itu di semester pertama 2024 itu 2.119 hoax yang meningkat 2 kali dari 2023. Ini penyebaran dalam 1 semester. Jadi nggak semua nih saya ambil, ini pun saya foto waktu di dalam dokumen saya yang saya foto dokumen laporan kita di Mavindo. Peningkatan drastis dalam proses menjelang pemilu, pada saat pemilu, pasca pemilu. Maka penting sekali edukasi kepada masyarakat. Ini kayak tadi kan Bang Aryo menyarankan beberapa strategi-strategi. Penting sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu di kabupaten kota, membuat diskusi-diskusi kecil yang mana dengan apakah ke sekolah dia nanti menjadi pemilih ke depannya, menjadi pemilih pemula, apakah dengan organisasi masyarakat sipil yang dominan perempuan misalnya seperti itu, apakah juga dengan perangkat gapem, ini menjadi penting gitu untuk melakukan sosialisasi selain edukasi tentang kepemilian, tapi juga edukasi tentang anti hoax seperti itu. Next, ini dinamika isu yang kita dapat di rentang waktu yang 2024 kemarin. Dominannya hoax politik, hoax yang mengikuti momentum juga. Apalagi sekarang, kalau ditanya hoax yang paling ini apa? Hoax bencana. Yang lagi gencar-gencarnya di Aceh ini, yang lagi kita debunking, yang lagi kita ini kan hoax bencana. Sekarang ini dengan momentum yang ada ini, hoax bencana yang sangat banyak menyebar di masyarakat. Yang terakhir itu penipuan dan juga ancaman signifikan itu terjadi di Aceh, sangat meresahkan. Banyak sekali menjadi korban, terutama misalnya kayak Indo di Banda Aceh. Kita melakukan penguatan masyarakat dengan untuk lansia, untuk kawan-kawan mahasiswa. Kita menemukan nih, karena kita turun ke masyarakat, kita menemukan beberapa persoalan-persoalan yang signifikan, ancaman kah atau penipuan kah yang didapatkan oleh masyarakat melalui telepon, melalui WhatsApp, sampai ditipu. Ada yang kena tipu 10 juta, ada yang menyedihkan sekali tertipu 500.000, dia tidak punya uang, dia harus pinjam ke orang lain. Dan dia buruh cuci harian yang dibayar hanya 20.000. Padahal anaknya kuliah, dia nggak ngerti tuh. Anaknya kuliah. Karena anaknya tidak punya pengetahuan tentang hoax ini, akhirnya anaknya yang menjadi perantara untuk ibunya mengalami penipuan. Itu juga ya, karena menganggap bahwa informasi yang dapat benar, karena hoax itu kan sebenarnya kalau kita mau bilang, hoax berhasil karena dia sudah berhasil menyasar perasaan kita. Apa yang informasi yang diberikan oleh, misalnya ini, ada informasi baik yang diberikan, informasi provokatif yang diberikan, menyasar kemarahan kita. Kebanyakan kita pada saat kita dapat informasi, misalnya masjid dibakar, gitu dia. Ini yang provokatif.
ya provokasi yang dilakukan oleh penyebar itu. Masjid dibakar, marah kita sebagai orang Islam, kan gitu dah. Kita belum tahu kebenaran masjid itu dibakar atau tidak, kan gitu dah. Tapi dikasih nampak video lama, video apa yang tidak benar. Jadi dengan kemarahan kita harus mengambil tindakan. Oh, yang membakar adalah orang non Muslim. Kita melakukan tindakan kepada orang non Muslim di sekitar kita. Itu bisa terjadi. Dan itu hoax berhasil. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya pada saat kita mendapatkan informasi, maka kita melakukan verifikasi terhadap informasi yang kita dapat. Diam sejenak, itu penting kali. Secara pribadi, kalau kita mendapatkan informasi hoax, kita harus diam sejenak. Kita maknai. Apa sih hoax yang tadi itu? Oh, marah. Oh, perasaan saya marah. Pada saat kita dapat perasaan kita marah, baru kita ngambil tindakan. Baru kita berpikir, karena neokortek kita udah bekerja. Kalau nggak, neokortek tidak bekerja. Jadi objektivitas kita berpikir nggak akan bekerja kalau kita nggak diam sejenak pada saat kita mendapat informasi tidak benar. Seperti itu. Next. Saluran penyebaran paling tinggi berdasarkan hasil kita adalah Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp. Ini saluran media sosial yang sangat tinggi dalam proses penyebaran hoax. Apalagi sekarang udah IA ya, canggih sekali bang sekarang. Itu lebih cepat lagi. Dan hampir kalau orang yang nggak paham, banyak tuh penyebaran hoax AI yang terjadi yang Ini masalah Trump ketemu dengan Iya. makhluk asing, planet ya. hoax AI yang buat. Itu lebih canggih lagi dalam proses pembuatan hoaxnya. Pengecekannya juga kita memakai tools yang berbeda. Maka bilang penyebaran hoax itu 10 kali lebih cepat dari proses kawan-kawan melakukan pengecekan fakta. Maka penting peran semua elemen dalam meminimalisir penyebaran hoax yang ada di masyarakat. Next. Gimana cara kita mengenali hoax? Tadi kan informasi. Ini kalau kami di Mavindo, next. Ada 7 tipe mis dan disinformasi. Saat ini yang dalam proses pengecekan fakta, debunking yang kita lakukan. Bisa jadi itu satir atau parodi, tidak ada niat untuk bagikan, namun berpotensi untuk mengelabui konten yang menyesatkan. Misalnya kalau di konten yang menyesatkan, penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Ini masuk ke dalam proses debunking yang dilakukan oleh Mavindo sendiri. Konten tiruan, ketika sebuah sumber asli ditiru. Isu konten baru yang 100% salah dan didesain untuk menipu serta merugikan. Koneksi yang salah ketika judul, gambar, tidak mendukung konten tersebut. Jadi ini 7 tipe mis dan disinformasi. Konten yang salah. Ketika konten yang dipadankan dengan konten informasi yang salah. Konten ketika informasi atau gambar yang asli dimanipulasi untuk menipu. Jadi ini 7 tipe mis dan disinformasi yang ada di kawan-kawan chat fakta Mavindo secara nasional. Next. Ciri-ciri hoax apa aja? Judulnya provokatif. Sumbernya yang tidak jelas. Ya. Bias dan tidak netral. Ini ciri-ciri umum hoax. 3 ini ciri umumnya. Ada lagi ciri-ciri informasi hoax. Judulnya bombastis biasanya. Ya kan? Alat yang tidak jelas. Itu sering sekali itu kita dapat artikel-artikel yang alamatnya tidak jelas, blogspot. Tidak mencantumkan nama penulis dan alamat redaksi. Kalau dia media terverifikasi oleh Dewan Pers, dia media yang terverifikasi, dia akan ada tuh penulisan alamat redaksi, siapa penulis dan siapa itu terjelas. Kalau dia wartawan atau jurnalis yang terverifikasi, narasinya provokatif. Itu sering, itu ciri-ciri informasi hoax. Memanipulasi foto dan keterangan gambar.
Jadi bisa saja fotonya dimanipulasi dan keterangan tidak sesuai. Meminta di-share atau diviralkan, sering sekali. Sering kan enggak Bapak-Bapak dapatkan informasi seperti itu. Mau masuk neraka. Ada nggak? Iya, sering masuk di WhatsApp. Dia sering masuk. Iya, masuk neraka. Kalau tidak diviralkan seperti itu. Next, dampaknya apa? Kan? Ini yang paling kita resahkan dalam proses penyebaran hoax. Sangat meresahkan dan membuat panik masyarakat. Hoaxnya banyak kategori ya. Yang itu ya, segala macam ini hoax itu terjadi gitu. Kalau kita memperhatikan di pemilu, saya sangat merasakan antara kalau yang belajar dari pemilu yang itu di 2019 antara keluarga aja nggak mau makan bersama gara-gara beda pilihan. Bayangkan, dan itu ada. Ya itu jadi, dan saya bisa buktikan karena saya temukan di lapangan. Sampai akhirnya dia sadar, ya kenapa kita, padahal beda pilihan nggak ada masalah. Kita mau mendukung siapa nggak ada masalah. Yang penting kita nggak boleh apa namanya terpecah. Ya masing-masing orang punya hak politik mereka kan gitu dia. Hak politik mereka untuk memilih siapapun. Yang penting kita nggak boleh tahu itu terjadi di 2019 dan itu sangat. Jadi kami ada buat satu pertemuan di Madurati. Ingat saya pertemuan sebelum di 2003 kami buat pertemuan. Jadi ada seorang ibu tetanggaan, saudaraan, tapi dalam pertemuan dia ikut. Tapi mereka nggak mau duduk berhadapan. Jadi saling membuang muka karena berbeda pilihan di 2019. Bayangkan 2019 ke 2023. Dan dia nggak pernah datang dalam proses itu, nggak pernah datang ke acara pendurian saudaranya tersebut. Itu yang sangat membuat meresahkan dan juga menjadi persoalan itu. Membuat masyarakat melakukan sesuatu yang berbahaya. Ini juga terjadi. Menimbulkan perpecahan, mengancam kesehatan fisik dan mental, mengakibatkan kerugian material. Bisa jadi karena penyebaran hoax, misal tadi dibakar masjid ini, akhirnya dibakar tempat ibadah ini karena dia nggak tahu itu berita hoax misalnya. Itu juga terjadi gitu. Akibat penyebaran hoax yang begitu dahsyat. Ini dampak-dampak dalam proses penyebaran hoax. Next. Identifikasi hoax. Ini berdasarkan Septiaji Eko Nugroho, ini mantan presiden Apindo. Next. Mengenai langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat yang bisa menghindari berita fakta atau hoax. Berhati-hati dengan judul provokatif. Tadi kita juga udah ini kan, cermati alamat situs, mengikuti grup-grup diskusi anti hoax, periksa fakta, cek keaslian foto. Kalau periksa fakta sebenarnya kita sendiri juga bisa. Nanti ada beberapa di materi saya di akhir itu ada materi cek fakta. Biasa materi cek fakta itu 3 hari kami belajar. Full dari pagi sampai sore. Bagaimana tools pengecekan fakta. Tapi di materi saya ada, nanti bisa diinikan karena di setiap materi itu ada videonya yang mudah untuk dimengerti. Nanti bisa dibagikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Next. Agar terhindar dari hoax yang tadi juga cek lebih teliti sumbernya. Baca keseluruhan isi informasi, jangan hanya berhenti di judul. Itu kebanyakan kita kan seperti itu. Baca, lihat judulnya bombastis, cuma judul, habis itu beropini. Kita nggak baca isi beritanya, beropini sesuai dengan opini kita. Itu sering terjadi. Ya nggak, bapak-bapak dan ibu-ibu? Sering baca judul hanya setengah, nggak baca isinya secara dalam. Baca berita, akhirnya kita beropini, oh seperti ini, opini kita yang kita kedepankan, bukan fakta dari berita yang kita baca, seperti itu. Jika informasi di atas namanya media, pastikan nama penulis, susunan redaksi, serta alamat kantor yang jelas. Perhatikan keaslian foto dan video, ikut serta dalam grup diskusi,
tahan jempol itu menjadi penting. Hmm. Karena jempolmu adalah mautmu sekarang. Bukan lagi apa? Bukan lagi film apa? Iparmu, mautmu, tapi jempolmu adalah mautmu. Dalam artian apa? Yang tadi, kalau dengan tanpa sadar, sadar itu dilakukan, maka dia berdampak. Bagi diri kita sendiri juga bagi masyarakat seperti itu. Maka pada saat kita mendapatkan informasi, maka verifikasi dulu informasi yang kita dapat, cek dulu sumbernya betul nggak. Kalau menurut kita jangan langsung kita sharing, kan sering itu perlu disaring, jangan langsung sharing informasi yang kita dapat. Jadi jempol ini harus kita tahan-tahan sedikit untuk men-sharing informasi yang kita dapat. Next, kemana melapor hoax? Ada platform resmi, aduan konten Kominfo, repost Facebook, TikTok, dan Instagram, cek fakta, cekfakta.com, ada itu cek fakta, Turunback Hoax punya Mavindo, temukan screenshot, simpan link, laporkan. Ini bisa beberapa link konten. Kominfo juga bisa kita laporkan hoax tersebut. Misalnya ke turunback.com, kita dapat ini hoax atau bukan ya, kita bisa mengeceknya seperti apa. Ini bisa kita ini kan. Next, ini juga cek hoax di sini. Kominfo, Turunback Hoax, cek fakta, chatbotnya, cek sumber, chatbot WhatsApp liputan 6 cek fakta, dan Telegram bot Kominfo. Next, coba ibu-ibu dan bapak-bapak save nomor ini. Namanya cek sumber. Ini yang paling mudah. Ini sering kami kasih ke masyarakat. Ini yang paling mudah. Cek sumber. Kalau kita pengen dapat informasi apa saja yang ada di Aceh saat ini akan keluar. Jadi cek sumber ini akan dibalas nanti, akan diinikan oleh akan keluar, atau kita mau melaporkan juga bisa. Kita mau lihat ini yang kita dapat berita hoax atau tidak. Kalau sudah dibantu cek dia akan keluar. Kalau misalnya nggak keluar di situ, kita bisa melaporkan. Berarti itu belum didebanking oleh dicek fakta, cek fakta. Ini cek fact. Oke, next. Nah, ini yang sederhana. Tiga hal sebenarnya yang ini. A, amati isinya. C, cek sumbernya. B, cok bang, putar lagi bang. Saya enggak baca sampai habis dah. Apa yang kamu dapat itu? Cek sumbernya. Dalam proses pengecekan kita mendapatkan informasi hoax, menghindari informasi hoax itu di WhatsApp, seringnya di WhatsApp nih. Next, ini yang saya bilang tadi, saring sebelum sharing ini menjadi penting. Kalau nggak mendesak kali, misalnya kita dapat informasi, kalau nggak mendesak kali untuk kita sharing, ngapain kita sharing? Biarkan berita itu ada di kita, dan itu nggak memberikan manfaat bagi orang lain, ngapain kita sharing? Seperti itu. Tapi kalau menurut kita ini bermanfaat informasi yang kita dapat, maka kita sharing ke yang lain. Seperti itu. Next. Saya mau nanya nih, ini hoax atau fakta? Hoax atau fakta? Kenapa harus ada alasannya? Jadi sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Silakan. Hoax atau fakta? Kenapa Pak? Ini ada Bapak di ini. Kenapa Pak? Bukan RA ini, oke.
Apalagi Pak? Oh, aslinya nggak cantik. Itu siapa ya, Pak? Krisdayanti, betul nggak Krisdayanti? Oh, Yuni Sara. Eh. Di parku mautku. Ya, ini adalah hoax. Kan nggak mungkin itu Yuni Sara fotonya, ya nggak? Yang diterapkan Kartini. Habis itu jangan mudah percaya dengan apa yang kamu baca di internet. Masa era Kartini ada internet nggak? Kan gitu dia. Ya nggak? Ini konten yang menyesatkan. Tadi kan ada 7 kategori mis dan disinformasi. Ini salah satunya. Konten yang menyesatkan. Next. Terima kasih. Di bawahnya, nah, ini ada pengecekan fakta. Mungkin saya satu aja. Next, Bang. Yang ini penjelasan satir dan ini aja. Next. Ini biar lebih paham nanti apa itu konten palsu, apa itu ini. Ada videonya Pak juga. Nanti bisa diklik. Next. Verifikasi judul atau konten editan. Nah, ini salah satunya ya. Ini saya mau nanya nih. Mana artikel yang asli atau keterangan? Mana artikel yang asli? Kenapa? Ya, judulnya tidak bombastis. Kenapa, Pak? Ciri-ciri hoax tadi kan? Tidak makan sudah. Ya, judulnya itu yang benar yang benar itu yang di atas. Next, ini Pak, mudah kali kita sebenarnya untuk ini. Bang, itu ada videonya bisa diputarkan. Kita contoh bagaimana cara mengubah judul sebuah berita atau teks sebuah berita. Ini bukan ngajarin siapa, tapi inilah yang paling mudah dibaca. Ini berita dari Detik.com, satu berita, yaitu oposisi dikritik menurut Demokrat ya, kedua Fahri Hamzah tidur zaman SBY. Cara mengubah ini adalah sangat mudah. Tinggal pilih teks yang akan diubah, klik kanan, lalu klik inspect yang paling bawah. Nah, akan muncul layar seperti ini. Jadi judulnya seperti saya, teksnya di sini, berubah judulnya di sebelah kiri ya, ini bisa kita ubah. Klik kanan, edit text, kita ubah SBY di sini ya menjadi orde baru. Sudah selesai. Berita di detik ini sudah berubah ya menjadi Fahri Hamzah di zaman Aku baru tahu. orang tinggal Mudah kan? lalu Sangat mudah orang buat hoax. Maka penyebaran hoax itu lebih cepat daripada pengecekan fakta. Ini hal sederhana yang ini orang penyebaran hoax dari artikel. Kalau mau kita lihat lagi nih, tapi gimana ya moderatornya nggak apa-apa ya Bu? Ini verifikasi foto Pak. Nanti bisa diinikan. Jadi kita bisa pakai beberapa tools dalam verifikasi foto. Google Lens, ada Google Lens, ada Yandex. Ini juga bisa kita lakukan. Google Image juga bisa Google Image kita pakai. Nah ini Google Lens nih. Kita bisa ngecek nih foto yang kita dapat, kita foto, habis itu kita masukkan ke Google Lens, kita bisa dapat nih foto dari mana. Ini salah satu ininya. Next, nanti bisa diinikan. Ini nanti bisa belajar di komputer kita bisa dimasukkan. Ini masuk di kita di laptop kita. Kita cari search language. Itu yang merah ya warnanya. Itu coba kita pasang. Dan setelah kita klik, add to Chrome, add extension. Dan ikonnya itu berupa kamera berwarna merah. Sudah terpasang. Itu cara kita mau masang di perangkat laptop kita. Next. Ini verifikasi video. Menggunakan keyboard, menggunakan frame foto video secara manual, menggunakan tool extension InFit. Next. Nah, ini coba putar Bang. Ini hoax atau tidak?
bisa menangkan Jawa Timur ini sebenarnya sakit dan bahkan pingsan setelah mendapat vaksin. Bahwa itu dia jadi bahan interogasi. Nah, belum dapat dipastikan apa penyebab sakit masalah ini dan belum hubungannya dengan vaksinasi yang dilakukan. Polisi telah meminta beberapa sampel vaksin untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga akibat keracunan vaksin di Pondok Pesantren Kecamatan Kadun, Pamekasan, Jawa Timur mengalami sakit massal dan pingsan. Sakit massal itu semula hanya terjadi di Pondok Pesantren, kalau parah meluas ke Pondok Pesantren Hidayah Lubuk tadi ini. Pada saat tersebut langsung dilarikan ke puskesmas Pelarangan dan puskesmas Kadun. Kebanyakan yang sakit adalah samping putih. Mereka mengalami gejala demam tinggi, mual, dan muntah-muntah. Nah, ini informasinya hoax atau enggak? Kenapa? Ya, betul. Jadi judul dan isi beritanya tidak sama. Next, Bang, kita bisa lihat. Itu ada videonya nggak? Nah, kita bisa ngecek. Padahal santri pingsan seusai imunisasi kan? Tapi berita yang ditampilkan, walaupun bisa kalau dilihat tuh CNN kan gitu dia. Orang buat Orang buat videonya, orang menganggap oh ini betul nih karena media mainstream kan gitu dia, media terverifikasi. Padahal bukan seperti itu isi dari video tersebut karena sudah di otak-atik seperti itu. Next. Nah, saya mau nanya, itu beritanya bohong atau benar? Fakta atau tidak? Kenapa? Editan IA, ada lagi? Ada nggak, Pak? Itu hoax atau bukan? Kenapa, Pak? Nggak mungkin. Ya, next ada penjelasannya, Pak. Videonya benar sebenarnya, Pak. Videonya sangat benar. Itu ada pohon. Next, Bang. Nggak mau ya? Bisa? Ah, ini dia. Ininya, penjelasannya. Ditemukan gambar serupa. Video tadi itu ditemukan serupa. Dia pakai pakai ini verifikasi videonya Yandex, pakai tool Yandex tuh di atasnya ini ada Yandex. Ini adalah hasil karya seni sebenarnya. Jadi memang sengaja mobilnya itu dibolongin, dimasukkan dalam pohon, karena itu karya seni. Cuma dipakai oleh orang lain dengan menyebarkan informasi tidak benar seperti itu. Konten salah. Tadi kan ada beberapa tipe tadi itu, Pak. Konten salah tadi itu yang video itu dipakai oleh orang lain untuk membuat berita tidak benar. Karena ini hasil karya seni, memang sengaja di luar negeri itu diinikan. Next. Ini verifikasi lokasi. Ini paling sederhana, pakai Google Map, Google Street View, Google Earth. Next. Betul kali, Pak. Ini bukan para Swiss, melainkan pegunungan Dieng yang kemarin suhunya -9 derajat Celcius, nikmati tamasya hujan salju di Wonosobo, Jateng. Itu betul nggak, Pak? Kenapa hoax, Pak? Jalan tol dengan gambar motornya beda. Yang lain?
Ya, next. Kalau gerbang tolnya betul itu daerah Dieng. Tolnya betul kalau kita cek pakai Google, kalau kita pakai ini betul map, betul. Lokasinya betul. Fotonya next. Gerbang tol Salatiga, tapi dibuat apa namanya sedemikian rupa ada salju dan lain-lain seperti itu. Konten yang salah yang dibuat seperti itu. Next. Terima kasih, selesai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.